Ding! Dengan suara yang renyah, siluet Xia Bakuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi serangan berbahaya dan fatal itu masih diblokir olehnya secara utuh. Sial, cucu ini, jika pria itu tidak memberitahuku, kali ini dia akan merawatnya. Xiaba memarahi dalam hatinya, melihat pedang roh yang mengelilingi Qin Yichen, dan mau tidak mau diam-diam mencubit keringat dingin. Jika bukan dua orang yang memberitahunya tentang jejak Qin Yichen mengingatkannya, aku takut bahkan jika pukulan itu tidak terkena. Cederanya benar-benar tak terhindarkan. Segera, kulit Xia Bakuan benar-benar suram. Buka pedang gunung. Detik berikutnya, Xiaba sepenuhnya berkumpul dan membenci hatinya. Dengan lambaian pedang raksasa di tangannya, cahaya biru melonjak menjadi pedang raksasa yang mendekati ukuran 10 zang. Kemudian, dengan keras, udara dihembuskan olehnya. Sangat letak dan menekan Qin Yichen. Diam. Terkunci oleh napas Xia Bakuan, Qin Yichen mengatupkan giginya. Pedang roh berubah menjadi cahaya putih, dan menyapanya. Rusak. Mata Xiaba tajam dan dia bernyanyi dengan keras. Segera, pedang raksasa biru besar itu dihancurkan oleh kekuatan penghancur. Di bawah penindasan semacam ini, pedang roh yang keras bahkan tidak memiliki jejak efek pemblokiran. Itu terguncang, dan saat pedang roh terguncang, wajah Qin Yichen menjadi pucat. Warna. Serangan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah di negeri ajaib sangat mengerikan. Nak, beraninya kamu mengeluarkan kemampuan yang tidak penting seperti itu? Mati untukku. Pedang roh yang mengejutkan. Mata Xia Bakuan bersinar lebih dingin, dan dia membanting dengan kejam. Pedang raksasa Azure meledakkan kepalanya di depan Qin Yichen. Momentum semacam itu, bahkan jika itu adalah pusat kekuatan kerajaan biasa, akan dihancurkan satu persatu. Bakso. Di bawah tekanan ini, pikiran dan tubuh Qin Yichen tegang. Menghadapi bayang-bayang kematian, matanya perlahan tertutup, seolah-olah, pada saat ini, dia telah menyerah. Qin Yichen. Melihat ini, Qiao Yuwei yang bersembunyi di kejauhan mau tidak mau berseru. Jika dia dipukul dengan keras, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menstabilkan cedera yang terakhir. Tetapi jika dia dihancurkan menjadi daging, bahkan jika itu adalah kultivasi tubuh suci Yuewa untuk pencapaian besar tidak dapat menahannya. HMPH. Melihat reaksi Qin Yichen, Xia Bakuan menyelinap, dan seringai di wajahnya semakin intens. Meski bocah pembenci yang membuat lidah tajam itu mati begitu cepat dan membuatnya merasa sedikit tidak puas, ia juga bergegas ke warisan. Dimanapun yang bersangkutan bahwa yang terakhir tidak dapat disiksa. Namun, di saat berikutnya, alis Xiaba tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia menemukan bahwa lengan Qin Yichen terentang ke belakang, dan seluruh tubuhnya juga miring seperti busur melengkung. Amet, aku ingin melawan. Xiaba dengan dingin mendengus di dalam hatinya, dan ketika dia menekan tangannya, pedang raksasa itu tiba-tiba jatuh. Zeng! Zeng! Dalam sekejap, seolah-olah terdengar suara emas dan besi, dan kemudian, dengan suara keras, gempa besar bergetar, dan debu di langit beterbangan. Storm of True Origin yang mengerikan menyapu dengan liar seperti gunung dan sungai. Di sekitar 100 zang, semua pohon gulma hancur, tapi untuk sesaat, kenyamanan area ini menjadi tidak normal. Itu menjadi kosong, tetapi di tengahnya, ada debu yang mengepul. HMPH, melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Dengan satu pukulan, kali ini tidak sama sekali, perasaan pendek, Xiaba mau tidak mau mendengus dingin, dan ada sorot bahagia di matanya. Ah! Melihat ini, Qiao Yuwei hanya bisa berseru, dan kemudian, menutupi mulutnya, dia bersiap untuk berlari dan mencoba menyelamatkan. Kaca! Saat itu, tiba-tiba terdengar suara kecil, dan segera, nafas aneh muncul di persepsi dua orang. Apa yang terjadi? Tanda seru. Xia Bakuan mengerutkan kening, menatap debu. Qiao Yuwei melihat situasinya sedikit, dan berhenti di tempatnya. Aduh buyung! Saat embusan angin berlalu, debu langit perlahan menghilang, dan kondisi debu paling sentral muncul di hadapan dua orang. Pada titik ini, tempat itu telah runtuh sedalam hampir 1 kaki, tetapi menunjukkan bahwa bayangan pedang besar itu tidak jatuh ke tanah. Di bawahnya, sepertinya ada siluet. Rusak. Tidak menunggu Xiaba untuk sepenuhnya bereaksi, sebuah suara yang penuh dengan kekerasan bergema terdengar seperti ledakan guntur. Bang! Segera, di mata mereka yang mengejutkan, bayangan pedang besar itu muncul dan terbang, menggores selokan 10 zang di tanah sebelum menghilang dan terbuka. Pada saat ini, di lubang sebelumnya, siluet benar-benar muncul di hadapan Xia Bakuan dan Qiao Yuwei. Pada titik ini, Qin Yichen berdiri di sana, dengan udara gelap di lengannya, dan dia melihat jauh, seperti dewa iblis. Ini, apa ini? Tanda seru. Melihat gas hitam yang naik, mata Xia Bakuan muncul dengan warna yang luar biasa. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa itu lebih dari sekadar ki yang mengerikan di medan perang purbakala ini. Bahkan lebih ganas. Dia bahkan memiliki keinginan untuk melarikan diri dari sini.
Dia selalu merasa hal semacam itu tidak bisa disentuh. Saat dia terganggu, Qin Yichen bergerak ke arahnya selangkah demi selangkah. Qin Yichen pada saat ini, seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Dia dikelilingi oleh ki yang sangat buruk. Matanya sangat gelap sehingga orang bisa melihatnya, dan tidak bisa menahan gemetar. Diam. Kemudian, dia menginjak kakinya, mengangkat tinjunya, dan menabrak Xia Bakuan. HMPH. Melihat tindakannya yang hampir mengabaikan pembangkit tenaga listrik tingkat menengahnya di alam kekaisaran, Xia Tyrant Fist sangat marah, dan dia memberikan pedang raksasa di depan Qin Yichen, berteriak di mulutnya, "Mati!" Pedang raksasa itu patah. Namun, Qin Yichen masih tidak mengelak, dan menghadapi pukulan. Mencari kematian. Wajah Xiaba menunjukkan sentuhan rasa malu, dan sedikit kekuatan ditambahkan ke tangannya. Dia menginginkan pedang dan membelah Qin Yichen. Dentang. Pedang raksasa itu bertabrakan dengan tinjunya, membuat suara benturan logam yang aneh. Kemudian, Xia Bakuan merasakan kekuatan besar mengalir dari pedang ke telapak tangannya, mengeluarkan darah dari mulutnya. Pedang, hampir lepas. Deng deng deng, dia mengambil 3 langkah besar ke belakang dan melihat lagi ke arah Qin Yichen, yang dipaksa mundur selusin langkah tidak jauh. Di matanya, dia terkejut. Anda tahu, dia menggunakan pedang. Selain itu, pedang ini tidak biasa, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti memotong besi seperti lumpur, tetapi serupa, namun diblokir oleh sepasang tinju dari Qin Yichen. Yang paling mengejutkannya adalah dia merasa bahwa kekuatan Qin Yichen tidak kalah dengan dirinya sendiri. Tanda seru. Tanda seru. Dia berteriak mustahil. Anda tahu, dia adalah kerajaan kekaisaran tingkat menengah. Bagaimana Qin Yichen, pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri, memiliki kekuatan untuk menyamakan persyaratannya dengan persyaratan yang sama. Tanda seru.